Pemirsa, sepekan sudah Presiden Joko Widodo mengimbau warga untuk bekerja di rumah, sekolah di rumah, dan ibadah di rumah. Semua dilakukan semata-mata untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Otomatis pola hidup berubah, semua beradaptasi demi bersama-sama melindungi diri. Tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan kondisi ini berlangsung. Tapi warga diimbau tetap tenang dan jangan panik. Jangan stres juga, karena itu malah akan mengurangi daya tahan tubuh. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan untuk keluarga agar tetap bahagia meski di rumah aja? Nah, kita akan bahas selengkapnya bersama dengan psikolog keluarga Rosemini Agus Salim atau yang biasa disapa Bunda Romi. Selamat pagi Bunda Romi, terima kasih sudah bersedia hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Nanti kami juga mengundang keaktifan Anda pemirsa untuk bisa menghubungi kami di nomor telepon 02158399100 untuk juga ikut sharing dan menceritakan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan bersama buah hati dan juga keluarga di rumah. Nah, sekarang kita ke Bunda Romi terlebih dahulu. Bunda, kan ini kita menjelaskan kepada anak periode ini kan tidak mudah. Ada anak yang mungkin kalau anaknya satu masih mudah, tapi ada anak yang lebih dari satu bahkan tiga. Nah, penjelasannya bagaimana? Perbedaannya untuk menjelaskan kepada yang masih balita, kemudian anak SD hingga SMA. Oke. Jadi kalau kita mau ngajakin anak bicara tentang COVID-19 ini, pertama yang harus kita lihat apakah mereka sudah tahunya sampai di mana. Tapi khusus yang balita dan batita, ada baiknya dijelaskannya dengan menggunakan misalnya ya, puppet, boneka tangan, atau kemudian boneka atau dengan drama pura-pura ini ada yang jadi virusnya gitu ya. Nah, kebetulan kalau di sekolah saya kayak begitu dijelaskannya. Sehingga mereka ngerti, oh saya di rumah supaya tidak ada yang deket. Jadi udah dibilangin tidak boleh ini, tidak boleh cuci tangan, tidak boleh cium tangan, tidak boleh salaman, terus kemudian harus sering cuci tangan. Nah, pada waktu anak masih balita dan batita, tingkat perkembangan kognitifnya masih terbatas. Betul. Jadi dengan cara menjelaskan seperti itu biasanya selesai. Ya. Tetapi yang lebih besar, itu pertama yang harus diajak diskusi itu adalah mereka tahunya udah sampai di mana. Apa yang mereka ketahui. Kita mulai dari apa yang mereka ketahui, baru kita menjelaskan lebih lanjutnya. Dan penjelasannya itu yang saya bilang, sekarang banyak orang yang menjelaskannya membuat anak jadi cemas. Masalahnya memang ibu bapaknya cemasan dan kemudian menjelaskannya langsung bahwa corona ini akan bikin kita meninggal. Jadi menularkan kecemasan dan kepanikan anak begitu ya kepada Bunda? Anak. Bahkan ada yang sudah WA saya, telepon dan sebagainya, ada anak yang udah nggak mau keluar kamar sama sekali. Wah, karena mungkin dia ikut ibunya waktu panik buying dan sebagainya. Jadi potret dia sekarang ini keadaannya harus waspada, harus gimana gitu. Nah, sekarang yang mesti dijelaskan kepada anak adalah bahwa bagaimana fokusnya mencegah agar virus yang ini tidak menempel pada kita. Dan mencegah itu, dan kita juga jelaskan bahwa yang sudah terkena corona pun ada yang sembuh. Tapi jangan kita membuat jadi jangan jadi lebih heboh anak sehingga gitu kita mengatakan corona itu akan pasti meninggal gitu. Jadi itu yang tertemplate kepada anak yang membuat mereka jadi takut. Tapi kan orang tua mungkin ingin memastikan bahwa anaknya itu tetap berada di rumah. Biasanya kan mereka mungkin sepedahan sama teman-teman yang di luar. Mungkin mengumpamakan itu supaya anaknya benar-benar bisa patuh berada di rumah. Tapi ternyata itu salah ya Bunda? Karena kecemasannya jadi terlalu. Dan pertanyaan saya, kalau ini masanya sudah mereda, mereka harus ke sekolah dan kecemasan itu masih ada pada mereka. Jadi trauma? Ya, apa yang akan dilakukan gitu. Nah, tapi bagaimana juga, itu kalau tadi sudah cara menjelaskan. Tentunya dengan ada cara-cara yang kalau anak usia balita-batita dengan boneka atau dengan penjelasan main peran begitu ya. Kalau yang tadi anak yang sudah lebih besar dengan penjelasan logis pencegahan begitu ya. Nah, tapi kita kan juga harus berada di rumah sampai yang kita tidak tahu nih periodenya kapan. Katanya masa tanggap darurat malah lebih lama dari itu, sekitar tanggal 29 Mei. Apa sih yang harus kita lakukan di rumah supaya tetap nyaman, aman, tetap berada di rumah tapi juga tetap senang dan bahagia? Semangat orang tua. Karena kunci nyamannya di rumah itu tergantung dari orang tuanya. Nah, itu dia, karena gini, pada waktu orang tua panik terus hanya bingung. Masalahnya gini, kalau tadi betul kata Maria, ada anak 3 di rumah, itu beda rasanya dengan 1. Karena begitu 3, kita harus melihat semua. Dan gini, guru memberikan pembelajaran jarak jauhnya, itu kan harus dikerjakan. Jadi ibunya udah rasanya udah biasanya nggak pernah melakukan itu, harus tiba-tiba melakukan itu semua. Dan bapaknya juga seperti itu. Itu yang udah bikin nggak nyaman. Situasi nyaman itu diciptakan oleh orang tua. Makanya pada waktu kita ada di rumah, dan ini betul, kita nggak tahu sampai kapan, itu membuat sesuatu yang bermanfaat untuk keluarga. Jadi misalnya orang tua diminta kreativitasnya, bikin suatu proyek bersama.
Misalnya setelah bikin pembelajaran dan sebagainya, kita kemudian bikin proyek bersama. Itu misalnya bisa kita bikin kue, terus kemudian ibunya mengatakan kue, nah yang paling kecil melakukan apa, semua keluarga bisa ikut. Jadi nggak menuntut tugas sekolah saja begitu ya? Di yang gede, yang paling besar, misalnya yang udah di SMP, dia menghitung apa yang dibeli ibunya, kira-kira kue ini kalau dijual akan laku berapa ya, gitu. Itu jadi suatu proyek keluarga yang kemudian mereka bisa rekam, lalu bisa mereka upload sendiri juga. Jadi ada kebanggaan dan kesenangan dari mereka ya. Dan Bunda. harus ada rutinitas disiplin di rumah. Nah, rutinitas itu penting. Rutinitas seperti apa sih yang harus kita bangun? Karena kita masih tidak tahu berapa lama akan di rumah aja. Tapi kita akan bahas selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin sudah menjadi hal wajar bagi sebagian orang, tapi baru untuk sebagian orang lainnya. Maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar bekerja di rumah ini bisa menjadi tetap produktif. Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum memulai pekerjaan di rumah. Di antaranya adalah mengatur alur pekerjaan Anda, mengatur jam Anda kapan mulai bekerja dan kapan mengakhirinya. Jangan lupa beristirahat, sediakan aplikasi untuk memudahkan pekerjaan Anda, dan juga ciptakan kenyamanan agar bekerja lebih produktif. Bekerja di rumah dengan bekerja di kantor yang paling membedakan adalah suasana bekerja. Sehingga kita harus menciptakan suasana bekerja yang kondusif agar pekerjaan bisa sesuai dengan target. Yang berikutnya adalah ikuti jam kerja sesuai Anda bekerja di kantor. Seperti memulai jam kerja saat pukul 8 pagi dan selesai saat pukul 5 sore. Kita akan mengikuti aktivitas seperti biasa dan jangan buat diri Anda semakin malas saat berada di rumah. Yang berikutnya, jangan lupa untuk beristirahat. Apabila jam istirahat Anda jam 12 sampai jam 1, terapkan hal yang sama saat Anda bekerja di rumah. Terima kasih, bye-bye. Oke, sampai jumpa, bye-bye. Nah, yang terakhir adalah menyiapkan aplikasi yang paling dibutuhkan saat Anda bekerja di rumah seperti video call ataupun WhatsApp yang bisa membantu kinerja Anda bersama rekan kerja Anda untuk mengerjakan semua pekerjaan yang biasa dikerjakan di kantor agar tepat waktu selesainya. Dari Jakarta, Livia Ramadanti, Febri, Metro TV. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia dan kita masih membahas bagaimana tetap merasa aman dan nyaman meski harus berada di rumah. Kami juga membuka partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 02158399100 untuk sharing kegiatan ataupun bertanya kepada Bunda Romi di sini. Itu tadi kita sudah ada sedikit contoh bagaimana tetap merasa aman dan nyaman meskipun harus work from home atau bekerja dari rumah. Ternyata juga bukan masalah anak saja, tapi juga masalah orang tua juga harus membangun kedisiplinan karena pasti kan berbeda ya kedisiplinan kita ketika berada di kantor dan berada di rumah. Betul begitu ya Bunda ya? Jadi kalau Bapak Ibu bekerja, ditambah anak di rumah, tingkat stresnya makin tinggi nggak tuh? Sabarnya makin tipis. Terus kemudian nggak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kita sosialisasikan kepada anak-anak kita. Semua bangun jam 5, misalnya seperti itu. Lalu habis itu apa yang adik kakak mesti kerjakan. Itu mereka harus kerjakan juga. Jadi mereka juga, ini bukan liburan. Ini kita pindah dari sekolah, kita belajarnya di rumah. Sehingga mereka teratur. Lalu kemudian orang tua juga teratur. Mungkin supaya semangat kerja jangan pakai daster lah kerjanya mungkin ya. Jadi agak rapi sedikit supaya kita merasa bahwa kita memang harus kerja nih hari ini ya. Lalu di dalam kegiatan yang mesti didisiplinkan kepada anak, juga mengajarkan kepada mereka, ayo nanti abis jam sekian selesai, kakak sama adik harus makan ya. Kakak makan sendiri kan kalau di sekolah. Jadi nggak usah disuap, nggak siapa. Jadi mereka biarkan ke sendiri. Jadi rutinitasnya tetap sama begitu ya? Hanya dipindahkan di rumah. Nah kita yang bekerja juga membatasi waktu sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Mungkin mata kita masih melihat di ujung sana anak kita, lu kok jumpalitan gitu ya. Kalau kita di kantor kita nggak melihat itu. Mungkin kalau kita lihat tidak terlalu mesti kita involve terlalu banyak, gak usah setiap kali kita, adik awas kakak apa. Pada waktu kita nggak di rumah juga nggak seperti itu. Tapi rutinitas yang baik anak untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah tuh berapa lama sih Bu kalau ada di rumah? Karena kan pasti berbeda. Kalau di sekolah mungkin bisa setengah hari. Tapi kalau di rumah paling tidak
berapa lama, berapa jam? Jadi mereka kan ada PJJ-nya, pembelajaran jarak jauhnya. PR yang dia mesti lakukan itu harus dilakukan. Nanti orang tua kalau anak balita, batita atau misalnya playgroup TK yang punya pembelajaran jarak jauh itu yang mesti dibantu untuk diupload oleh gurunya. Untuk yang udah besar mereka sudah belajar sendiri dan bisa mengupload sendiri. Bahkan ada platform yang dari Diknas itu juga punya yang kemudian mereka setelah melihat video gurunya mengajar, lalu mereka buka kuisnya atau apa tesnya, lalu selesai mereka gak bisa masuk lagi ke sana karena itu udah pasti dengan otomatis dimasukkan ke gurunya. Itu semua harus dikerjakan. Kenapa? Itu adalah bahan untuk guru nanti buat raport. Baik. Karena kita nggak tahu berapa lama ini kejadiannya. Nah, pada waktu kita kemudian sudah melihat anak-anak kita bekerja seperti itu, dikasih istirahat setelah mengerjakannya. Kalau apa yang diberikan oleh guru cukup banyak, dibagi 2. Seperti itu. Jadi yang penting jeda. selesai begitu ya, sesuai ada jedanya. dengan ada jeda. Karena ada di sekolah istirahatnya. juga ada keluar main kan. Ini kan kita juga ngomong-ngomong udah mau akhir pekan nih Bunda ya. Biasanya kan kalau akhir pekan udah ada tuntutan dari anak mau main ke sini, mau ke rumah si ini gitu. Bagaimana supaya tetap kita bisa ada kegiatan di rumah yang anak-anak juga senang tapi nggak bisa kemana-mana nih. Iya, bikin satu kegiatan yang dare to be different. Gitu. Apa tuh? Misalnya gini, yuk kita piknik, anak udah kebayang pikniknya akan di mana. Kita piknik, kita gelar yang namanya taplak kotak-kotak itu di ruang tengah. Kalau kita punya taman sedikit, kita bikin di luar. Kita coba makan di luar dengan misalnya daun. Daun itu sesuatu yang tidak biasa dipakai oleh anak untuk menggunakan jadi piring. Tapi begitu kita melakukan itu sesuatu yang luar biasa, yang berbeda, yang membuat mereka excited. Nah, itu yang harus diciptakan, hal-hal seperti itu yang keluar dari Jadi kita juga harus kreatif gitu ya, menciptakan ide-ide apa. Sekarang kreativitas gampang, tinggal buka, cari. Tapi itu berpikir berbeda, berpikir out of the box. Itu membantu kita kemudian menciptakan sesuatu yang membuat anak tertarik dan dia merasa, nggak apa-apa di rumah. Ini ibu sama bunda sama ayahku juga luar biasa gitu. Tapi bagaimana juga supaya kita tidak ikutan stres karena kan udah berminggu-minggu di rumah terus menghadapi anak dengan berbagai macam polemiknya begitu Bunda. Apa sih yang harus kita ingat sebelum menutup ini? Anak itu titipan, jadinya kita kan harus menghayati itu. Lalu kemudian kita berpikir, kita ada di rumah sebagai suatu keuntungan. Dan itu bukan beban. Dan juga bukan sesuatu yang harus dipikirkan menjadi berat sekali. Jadi itu adalah suatu keuntungan di mana dalam kegiatan kita di rumah kita bisa melihat anak kita melakukan apa. Yang tidak biasa kita pernah peroleh pada waktu kita bekerja. Bondingnya juga mungkin bisa lebih kuat ya. Gitu. Nanti kita lihat, nanti anak yang kecil-kecil mungkin udah gak mau pisah lagi sama mamanya sama seperti pada waktu dia masuk sekolah pertama. Jadi kita harus memanfaatkan, malah justru memanfaatkan periode ini untuk semakin dekat hubungannya terhadap antar keluarga. Baik, terima kasih Bunda Romi sudah berbagi informasi di Selamat Pagi Indonesia dan tentunya semoga bermanfaat untuk Anda semua pemirsa. Namun kami masih akan kembali dengan informasi lain di Selamat Pagi Indonesia. Tetaplah bersama kami.